Diduga pasangan suami istri mencuri gelang emas. Pencurian ini terjadi di Pasar Gondang Legi, Kabupaten Malang. Aksi pencurian ini terekam kamera CCTV dan sempat viral di media sosial. Aksi dua orang laki-laki dan perempuan yang diduga sepasang suami istri saat melakukan aksi pencurian di toko emas di Pasar Gondang Legi, Kabupaten Malang. Sang wanita berperan menjadi pengalih perhatian kepada penjual. Pelaku nampak sibuk memilih gelang emas dan menyuruh karyawan toko mengeluarkan emas pilihannya. Setelah emas keluar, sang suami beraksi mengambil 2 gelang emas dan memasukkannya ke kantong. Usai aksinya berhasil, keduanya tidak jadi membeli gelang emas dan berpura-pura melihat emas di toko lain. Korban kehilangan emas ini baru disadari korban saat akan menutup toko dengan menghitung emas yang ada. Korban pun kaget setelah 2 gelang emas raib dan kemudian melihat rekaman CCTV. Menurut pemilik toko, 2 gelang emas yang dicuri merupakan emas muda dengan berat masing-masing 7 gram dengan taksiran harga 4,5 juta rupiah. Pertama-tama datang kami istri langsung lihat gelang itu ya. Tapi mulai dari awal mencurigakan. Kalau minta ini gitu. Tapi yang dipakai cuma satu. Terus yang satu mengalihkan perhatian gitu. Karena sudah keluar semua, yang suaminya itu langsung mengambil 2, 4 yang dikembalikan 2 gitu. Terus karyawannya masih kurang paham, nggak tahu kalau barang itu dibawa ke itu. Oh, nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali. Tahunya sore-sore totalan itu orang tua. Terus dilacak di dasaran sama di CCTV baru tahu itu. Itu kejadiannya jam berapa, Pak? Sekitar jam 11. Hingga kini kasus pencurian 2 gelang emas ini belum dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian tetap melakukan penyelidikan kasus pencurian 2 gelang emas yang sempat viral di media sosial. Memang video tersebut sudah viral, namun demikian sampai detik sekarang ini dari pihak toko yang merasa dirugikan belum membuat laporan secara resmi. Anggota kami juga sudah mengecek di tokonya dan disarankan untuk membuat laporan, tetap juga tidak mau. Namun demikian, saya menghimbau kepada toko emas yang ada di wilayah Kecamatan Gondang Legi untuk lebih waspada, lebih teliti lagi dalam melayani calon pembeli emas, karena belum tentu mereka semua ini berniat baik. Kenyataannya ada video yang sempat viral terjadi pencurian. Yanto Yancong melaporkan. Sejumlah tempat wisata di Kota Batu terancam tutup disebabkan pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan kebijakan pemerintah yang memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini membuat nasib buruk bagi pelaku usaha sektor pariwisata di Kota Batu. Selain merumahkan ribuan karyawannya, sejumlah tempat wisata juga terancam gulung tikar. Beginilah kondisi sejumlah destinasi wisata di Kota Batu, tak satu pun terlihat wisatawan berkunjung lantaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Penutupan tempat wisata selama PPKM juga disusul sejumlah wisata lainnya. Kota Batu, salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki destinasi wisata ini, terancam gulung tikar pasalnya sejak pandemi COVID-19 tahun lalu hingga penerapan PPKM saat ini. Tidak pernah beroperasi, namun biaya operasional terus berjalan, bahkan pajak pun tetap membayar penuh. Destinasi wisata di Kota Batu ini memiliki karyawan hingga ribuan. Jika PPKM tidak pasti kapan berakhir, tentu akan menjadi masalah sulit, bahkan mereka para karyawan akan menjadi sebuah ancaman pemutusan hubungan kerja ataupun PHK besar-besaran. Karena operasional yang menjadi beban, jumlahnya tidak sedikit, dalam sehari pun mencapai ratusan juta. Belum lagi jika dalam kurun waktu 1 bulan, biaya operasional dari mulai gaji karyawan, operasional, perawatan hewan di kebun binatang akan mencapai ratusan miliar. Jika akhir tahun situasi masih saja seperti ini, penutupan tempat wisata pihaknya khawatir bakal terjadi pailit dalam manajemen keuangan. Jika terjadi pailit, kemungkinan terburuk pengelola wisata dengan terpaksa menutup destinasi wisatanya. Dan penutupan ini nantinya memicu karena keuangan minus. Sementara selama pandemi COVID-19, mereka menerapkan sistem 50% karyawan yang masuk kerja secara bergantian atau setiap karyawan masuk 15 hari kerja dengan upah 50% dari gaji maksimal. Padahal tidak ada pemasukan sama sekali.
Dan untuk gaji karyawan setiap bulannya sebesar 2 miliar lebih. Belum lagi biaya operasional lain seperti listrik, pakan binatang, air, serta biaya operasional lainnya. Hingga kini kerugian yang dialami pihak pengelola wisata selama pandemi COVID-19 mencapai puluhan miliar. Sudah menjadi ikhtiar kita semua bahwa ini adalah perjuangan. Sebenarnya kita tidak ingin hanya kita yang melakukan istilahnya tutup mandiri ya, karena harusnya diikuti oleh banyak pihak supaya Batu ini bisa turun menjadi level hijau. Karena tempat wisata akan boleh dibuka kalau menjadi level hijau. Sedangkan mengangkat branding wisata menjadi supaya para wisatawan banyak sekali yang datang ke kota wisata Batu nantinya itu bukan hal yang mudah. Jadi ini adalah ikhtiar kami semua untuk kota wisata Batu supaya kita bisa menekan, mengurangi angka penyebaran COVID. Dan ini kita ambil resiko. Kita resikonya adalah kalau sampai akhir tahun akan seperti ini kita nggak akan mampu lagi, resikonya pasti kita akan tutup. Yanto Yancong melaporkan. PPKM level 4 diperpanjang sampai 9 Agustus 2021. Hal ini berdampak pada mobilitas masyarakat dan mengakibatkan beberapa angkutan umum sepi penumpang. Seperti di Terminal Arjosari Kota Malang yang melayani keberangkatan bus antar kota ini, di ruang tunggu maupun di tempat pemberhentian bus, tidak banyak masyarakat yang akan bepergian. Akibatnya, beberapa bus antar kota terlihat sepi karena digilir beroperasinya sehingga di terminal banyak bus yang tidak beroperasi. Pada masa PPKM ini, penumpang bus juga turun drastis, yang sebelum PPKM bisa mengangkut 30 orang lebih, saat ini hanya bisa mengangkut 10 hingga 15 penumpang dalam sekali jalan. Saya ini karena pandemi, pemerataan tugas, jadi digilir per 4 hari jalan. Pendapatan ya turunnya drastis dong, pasti. Jadi situasi kan tidak menentu. Jadi kita seperti ini itu kan istilahnya penumpang itu gak mesti untuk kita itu. Jadi kayak kalau hari-hari gini paling kita berangkat dari Surabaya itu isi 14 orang, gak mesti. Kadang juga 10 orang gitu. Seperti itu. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Memasuki pertengahan musim kemarau, pasokan air untuk lahan pertanian mulai menyusut. Kondisi ini berdampak pada mulai berkurangnya air untuk kebutuhan penyiraman dan penggiliran jatah air akan diberlakukan saat mendekati puncak kemarau. Beginilah yang terlihat di salah satu sungai di kawasan Selorojo Dau, Kabupaten Malang. Aliran air sudah mulai terlihat mengalami penyusutan sehingga mengalir lebih kecil. Saat ini aliran air sungai sudah terlihat ada pengaturan untuk aliran ke kawasan Petung Sewu dan Karangwidoro mengalir kecil, sementara yang ke arah Selorojo diperbesar. Pada pertengahan musim kemarau, ketersediaan air untuk lahan pertanian mulai berkurang, sehingga petani harus mempersiapkan ketika akan melakukan perendaman tanaman. Kondisi kurangnya untuk lahan pertanian pada musim kemarau akan berdampak pada kondisi tanaman, walaupun di kawasan tersebut sebagian besar ditanami jeruk dan sudah jarang sayuran. Menurut salah seorang petani menjelaskan, saat ini ketersediaan air mulai berkurang dan puncaknya akan terjadi ketika memasuki puncak kemarau, di mana akan diberlakukan penggiliran jatah air biasanya sekitar bulan 9 atau 10. Di lokasi aliran sungai menuju Selorojo, petani sedang melakukan pengisian air untuk keperluan penyemprotan tanaman jeruk. Pada musim kemarau, tanaman jeruk bisa lebih bertahan dibandingkan sayuran, walaupun tidak jarang. Ketika tanaman kekurangan air, maka kualitas dan volume hasil panen bisa dipastikan akan berkurang. Setiap musim kemarau pasti digilir, Pak ya? Iya, Karena memang keterbatasan, Pak ya? batasan gini bedengan Iya. itu berbahmekian. Pak, biasanya kalau sampai kurang air, pengaruh ke tanaman jeruk seperti apa pengaruhnya, Pak? Ya kecil-kecil, nggak bisa, besar nggak bisa. Nggak bisa. Terus untuk kalau kurang air, kualitasnya gimana kualitas jeruknya kalau ya dipanen? itu ngarak itu dalamnya, Oh, berarti nggak kurang begitu, air. bro, nggak begitu seger, Pak ya, berarti ya? Ya, kalau jeruk keprok itu, Ya. kalau jeruk keras enggak. Pak, kurangnya kira-kira sampai berapa persen, Pak, hasil panen, Pak, kalau sampai sejak awal sudah kurang air, Pak? Ya kira-kira 1% lah. Oh, kecil berarti, Pak? Nggak bisa kalau sekaligus apa
semua ngarak enggak. Itu cuma sebagian ada yang ngarak, sebagian enggak ada. Oh gitu Pak ya. Ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Selama PPKM berlangsung, volume sampah mengalami peningkatan di TPS Karangwidoro, Kabupaten Malang. Peningkatan volume sampah ini terjadi sejak 3 bulan yang lalu dan meningkat sebanyak 20% dibandingkan kondisi normal. Peningkatan volume sampah ini terjadi sejak 3 bulan yang lalu di TPS Karangwidoro Dau, Kabupaten Malang. Peningkatan volume sampah ini terjadi diduga karena warga masyarakat lebih memilih berkegiatan di rumah untuk mematuhi anjuran pemerintah selama PPKM diberlakukan. Volume sampah yang dihasilkan meningkat 15-20%-an yang diangkut oleh petugas kebersihan milik desa setempat. Saat PPKM berlangsung, biasanya pada kondisi normal hanya 3 pickup setiap pengangkutan kini naik menjadi 4 pickup. Untuk mengurangi penumpukan sampah, petugas kebersihan melakukan pembakaran sampah memanfaatkan kemarau agar sampah tidak menggunung. Menurut petugas kebersihan desa menjelaskan, akibat terkendala pembiayaan, untuk sementara sampah ini masih belum diangkut ke TPS besar dan hanya dibakar atau ditimbun. Di lokasi terlihat ada beberapa tumpukan sampah yang sedang dalam proses pembakaran dan ke depan banyak pihak berharap pengelolaan sampah bisa lebih baik sehingga tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan serta sampah bisa lebih dimanfaatkan. Selama PPKM gimana untuk volume sampah Pak? Ya, nambah soalnya banyak pengangguran di rumah terus. Di rumah terus Pak ya? Ya. Pak, berapa persen Pak penambahannya kira-kira Pak dibanding kondisi normal? Ya, biasanya 3 pickup sekarang bisa 4. Bisa 4 Pak ya? Ya. Tapi selama PPKM ya, sudah berapa lama ini penambahannya? Ini sekitar 3 bulan ini ya. 3 bulan, nambah terus Pak ya sampahnya Pak ya? Iya. Pak, untuk mengurangi ini, yang volume sampah seperti apa untuk mengurangi volume sampah kelihatan sudah belum Dibakar. Dibakar aja Pak ya? Iya. Berarti nggak dibawa ke TPS-an Pak ya? Belum dananya belum mencukupi. Pak. Jadi kita gali untuk Ya? pakai bego. Tapi kalau cuaca kayak gini, cuaca iya cepat bisa dibakar. kalau cuaca iya. panas gini Pak ya, tapi Iya. pas beberapa hari ini kan juga hujan Pak ya? Iya. Kalau gini ini bisa dibakar kalau panas. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Prihatin dengan kondisi COVID-19 di Kota Malang yang terus meningkat, 2 pelajar di Kota Malang tergerak menjadi sukarelawan pencegahan COVID-19. Setiap hari 2 pelajar ini aktif di posko penanganan COVID-19 Malang Bersatu Lawan Corona dan aktif dalam setiap kegiatan pencegahan COVID-19. 2 pelajar di Malang yang menjadi sukarelawan pencegahan COVID-19 yakni Maura Eka dan Ipron Petrus, 2 pelajar SMA dan SMK di Malang ini sehari-harinya aktif di posko penanganan COVID. Malang Bersatu Lawan Corona di Jalan Pandan, Kota Malang. Kedua pelajar ini tergerak menjadi sukarelawan karena prihatin akan kasus corona yang terus meningkat di wilayah Malang Raya. Sehari-harinya mereka mengemas sembako untuk diberikan kepada pasien isolasi mandiri. Selain mengemas sembako, kedua pelajar ini juga merekap data secara administrasi untuk dilaporkan ke masyarakat, serta ikut membagikan paket bantuan secara langsung ke pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Meski aktif menjadi sukarelawan, mereka juga tetap menjalani sekolah daring. Meski awalnya sempat keteteran, seringkali tugas sekolah juga mereka kerjakan di posko. Kedua pelajar ini mengaku bersyukur bisa membantu penanganan COVID-19 di Kota Malang. Mereka mendapatkan pelajaran bahwa bantuan apapun sangat bermanfaat bagi warga terdampak COVID-19. Sementara itu, pihak posko juga mengaku terbantu dengan kehadiran 2 sukarelawan termuda ini. Mereka juga aktif membantu serta memiliki keahlian seperti mengerjakan administrasi hingga mengedit video dokumentasi kegiatan pencegahan COVID-19. Meski bersinggungan langsung dengan pasien COVID, namun protokol kesehatan tetap diterapkan untuk seluruh sukarelawan di Posko Malang Bersatu Lawan Corona. Kami dari Posko Malang Bersatu Lawan Corona mengapresiasi atas kehadiran relawan yang termuda ya, ada 2 orang. Keduanya memiliki talent yang juga bisa saling support. Maura misalnya, dia sangat teliti dalam pendataan, kemudian dia juga bisa mulai belajar memberikan pelaporan kepada posko secara administrasi guna memberikan laporan kepada publik bahwa saluran bantuan itu telah sampai kepada posko lalu didiskusikan kepada masyarakat. Yang kedua, Ipron sangat memiliki kemampuan di bidang editing, multimedia, jadi dia bisa mengaplikasikan
kemampuan belajarnya, studinya di SMK, sekaligus dia juga bisa melakukan satu praktek untuk mendistribusikan barang di lingkungan-lingkungan kampung tangguh, di mana masyarakat di daerah kampungnya itu mengalami isoman dan tetap mengedepankan prokes atau protokol kesehatan. Simon Alfredo melaporkan. Gelaran kompetisi Liga 1 2021-2022 yang rencananya akan digelar pada tanggal 20 Agustus mendatang disambut baik oleh klub sepak bola se-Indonesia. Salah satunya klub asal Malang Arema FC yang menyambut baik akan bergulirnya kompetisi meski harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Tim kebanggaan warga Malang Arema FC menyambut baik terkait keputusan PSSI tentang kepastian bergulirnya kompetisi Liga 1 musim 2021-2022 pada tanggal 20 Agustus mendatang. Klub berlogo singa ini menyambut baik adanya kepastian tersebut dan menilai bahwa keputusan PSSI sangat tepat dan siap untuk menjalankan protokol kesehatan ketat serta mensukseskan program vaksinasi. Arema FC dan klub-klub lainnya serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan sepak bola, khususnya Liga 1 memang sudah menunggu keputusan digelarnya kompetisi Liga 1 2021-2022. Bahkan di tingkat klub, khususnya Arema FC, sudah melakukan simulasi protokol kesehatan secara ketat yang dimulai sejak digelarnya Piala Menpora 2021 lalu. Di antaranya, tidak adanya penonton di stadion. Seluruh pemain, wasit, ofisial, panpel pertandingan dan kru live TV juga wajib menjalani tes swab antigen serta pengecekan suhu tubuh. Soal protokol kesehatan, Arema memiliki kampanye tersendiri bersama BNPB jelang gelaran Liga 1 2021-2022, yakni penggunaan masker ganda sebagai bentuk proteksi terhadap penyebaran virus, termasuk mendorong supporter maupun warga Malang Raya untuk segera mendapatkan vaksin. Sementara itu persiapan menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1, saat ini tim Arema FC terus mempersiapkan diri dengan terus melakukan latihan intensif dengan target juara pada kompetisi Liga 1 musim 2021-2022. Tentunya kita sangat berterima kasih kepada PSSI dan LIB yang terus berjuang agar kompetisi ini bisa digelar. Dan PSSI telah memberikan pengumuman resmi bahwa kompetisi akan digelar tanggal 20 Agustus. Tentu kita sebagai tim tidak hanya mempersiapkan bagaimana tim untuk bertanding dan menyemarakkan kompetisi. Tapi ada hal utama yaitu kita harus mendukung langkah pemerintah dalam regulasi protokol kesehatan. Utamanya bahwa penanganan COVID ini ditangani oleh BNPB, karena itu kita akan mendukung sepenuhnya program-program BNPB di wilayah Malang Raya dan penerapannya terhadap klub di Arema. Salah satunya adalah menggunakan masker ganda, penyemprotan disinfektan, termasuk sukseskan vaksinasi. Simon Alfredo melaporkan.